Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sopian, NIM 180600086. Saya dari kelas A1 PGSD 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik kurikulum 2013. Selanjutnya langsung saja ke materi. Let's go. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian pendekatan saintifik. Menurut Kurniasih 2014, pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan pengertian sebuah proses belajar yang dirancang dengan demikian rupa agar peserta didik atau siswa memiliki peran aktif dan memahami konsep atau prinsip melalui beberapa tahapan, mulai dari pengamatan, perumusan masalah, pengumpulan data, dan analisa hingga proses penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Yang poin pertama ada pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran menciptakan student sleep concept. Yang ketiga, di sini ada pembelajaran bukan dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum. Yang selanjutnya di sini ada langkah-langkah saintifik. Yang poin pertama di sini ada mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan hasil. Di sini langsung saja ke contoh langkah pendekatan saintifik. Yang pertama ada mengamati, contohnya pendekatan saintifik dalam tahapan ini adalah dengan mendengarkan, menyimak, melihat, atau membaca dengan aktif materi pembelajaran yang diterima. Dalam langkah ini, guru memiliki peran untuk melakukan proses pengamatan. Hasil pengamatan atau observasi ini terjadi menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Yang poin kedua ada menanya. Contohnya, siswa atau peserta didik akan didorong untuk membuat dan secara aktif mengajukan pertanyaan, lalu melakukan tanya jawab dan diskusi dengan peserta didik yang lain mengenai informasi yang ingin diketahui, informasi yang belum dipahami, hingga pemaparan sebagai bentuk klarifikasi. Yang poin ketiga di sini, ada mencoba. Contohnya, peserta didik akan diarahkan untuk mengeksplorasi, mencoba, mendemonstrasikan, menirukan gerak atau bentuk tertentu. Selain itu, dalam langkah ini, peserta didik akan diarahkan untuk lebih aktif dalam mengumpulkan data berbagai sumber dengan melalui wawancara, angket, atau pengembangan yang diperoleh dengan membaca sumber lain selain buku teks. Yang keempat ada menalar. Contohnya, dalam metode pendekatan ini dilakukan pengolahan terhadap informasi-informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan analisa
dan dengan membuat kategori, mengasosiasi ataupun menghubungkan informasi atau fenomena terkait yang ditemukan dan menemukan polanya. Kemudian menyusun simpulan dari proses pemikiran yang dilakukan. Yang terakhir yaitu ada mengkomunikasikan hasil. Contohnya, dalam langkah ini peserta didik akan diminta untuk menyajikan laporan yang telah disusun berdasarkan tahapan-tahapan sebelumnya. Bentuk laporan ini dapat berupa bagan grafik diagram hingga laporan tertulis yang berisi proses, hasil, sehingga kesimpulan yang kemudian dikomunikasikan secara lisan. Yang selanjutnya ada penilaian pendekatan saintifik. Yang pertama ada penilaian proses atau keterampilan. Contohnya pembelajaran berlangsung menggunakan observasi. Yang kedua, penilaian produk. Contohnya keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kriteria. Yang ketiga, penilaian sikap. Contohnya yaitu sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan, santun, percaya diri. Cukup sekian dari pemaparan saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.